Om Swastiastu anak-anak. Om Swastiastu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Gimana, sudah mandi belum nih? Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ya marilah kita berdoa. Ya, sebelum kita mulai sesuatu kita harus berdoa, mengucapkan rasa syukur kita kepada Ide Sang Yang Widi Wasa. Kalau itu silakan berdiri, kita berdoa bersama-sama. Kita lana ya semuanya. Nanti dalam hati kita dalam hati doa yang Biginamasku nama sidam Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheswara Guru Saksat Param Brahma Asmai Sri Guru Namaha Om Santi 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 Om. Ya, selesai. Silakan tutup lagi. Baik, gimana anak-anak? Ada yang sakit pada hari ini? Tidak ada yang sakit? Semuanya sehat? Ya, oke. Terima kasih. Berarti semuanya masih dalam lindungan Ide Sang Yang Widi. Oke. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, ya, kita akan belajar membaca. Ini huruf apa anak? Ini? 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 Dibaca apa? Ba, ya? Ini? Jadi bacanya? Babi. Oke. Ada babi, sapi, batu. Siapa kira-kira menciptakan? Sang Yang Widi. Oke, baik. Lanjut. Baik, sebelum kita lanjut lagi, ya, pada pertemuan pertama ini, ya, kita akan mempelajari kompetensi dasar, yaitu mengenal jenis-jenis ciptaan Sang Yang Widi. Baik, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengenal makhluk ciptaan Sang Yang Widi. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengelompokkan ciptaan Sang Yang Widi yang termasuk benda hidup dan benda mati. Oke, nah, itulah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita belajar, dulu kita akan bersenang-senang ya, supaya kalau orang senang itu antibodinya akan bertambah bagus, seperti bertambah sehat, supaya kita sehat semuanya berdiri, ya. Nah, kita akan menyanyi, ya, nyanyi. Bisa lihat apa anak? Gambar apa ini anak? Pelangi. Kita akan menyanyi pelangi, pelangi. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Baik, adapun manfaat nanti yang kita akan dapat dalam pembelajaran ini adalah, ya, dari pembelajaran ini, ya, siswa dapat mengetahui seluruh ciptaan Ide Sang Yang Widi, baik makhluk hidup maupun benda mati. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan menonton video pembelajaran berikut ini. Check it out. Jenis ciptaan Sang Yang Widi, anak-anak, adalah ada yang makhluk hidup dan ada juga berupa benda yang mati. Nah, ini merupakan jenis-jenis dari ciptaan Ide Sang Yang Widi. Nah, untuk makhluk hidup dibedakan sesuai dengan habitatnya, anak-anak. Yang pertama situ adalah makhluk hidup yang hidup di udara. Kemudian selanjutnya adalah makhluk hidup yang hidup di darat. Dan selanjutnya makhluk hidup yang hidup di air. Nah, adapun contoh makhluk hidup yang hidup di udara. Nah, bisa perhatikan anak-anak pada gambar yang Pak Guru sediakan di video pembelajaran pada pagi hari ini. Itu adalah ada burung, ya, burung di sini yang merupakan makhluk hidup yang bisa hidup di udara karena burung memiliki sayap dan bisa terbang. Baik, selanjutnya anak-anak, contoh makhluk hidup yang hidup di darat. Bisa perhatikan gambar lagi anak-anak. Nah, di sini contoh-contohnya ada sapi, ada ayam, ada anjing, ada kucing, ada babi, ada rusa. Nah, kita juga sebagai manusia
sebagai contoh makhluk hidup yang hidup menghuni daratan ini. Itulah tadi anak-anak contoh-contoh makhluk hidup yang ada di darat. Kemudian selanjutnya anak-anak ada contoh makhluk hidup yang hidup di air. Nah, bisa diperhatikan gambar lagi anak-anak. Ini Pak Guru contohkan makhluk hidup yang hidup di air ada berupa ikan. Nah, ini ikan yang biasa kita konsumsi setiap hari, ya. Biasanya dimasak dengan beraneka jenis makanan. Nah, ini ikan adalah merupakan contoh makhluk hidup yang hidupnya di air. Kemudian ada lagi nih, ya, yang biasa orang takut, para nelayan takut dengannya. Ini ada buaya ya anak-anak ya. Ini sangat besar sekali ini buayanya ini. Nah, ini makhluk hidup yang hidup di air. Nah, kemudian ada lagi. Nah, ini satunya adalah penyu anak-anak, merupakan makhluk hidup yang hidup juga di air. Nah, itulah contoh-contoh makhluk hidup yang hidup di air. Nah, di antara semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa, nah, manusialah yang paling sempurna anak-anak. Karena manusia memiliki pikiran. Nah, dengan pikiran manusia dapat membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Maka daripada itu anak-anak, kita harus bersyukur ya menjadi manusia. Nah, selanjutnya anak-anak, Pak Guru akan berikan contoh-contoh ciptaan Ida Sang Hyang Widi yang ada di lingkungan sekolah. Nah, berupa benda mati ya anak-anakku ya, benda yang tidak hidup. Contohnya di situ kita bisa lihat ya, ada batu, ada tanah, ada juga pasir dan ada besi. Nah, itu merupakan contoh ciptaan Ida Sang Hyang Widi yang ada di lingkungan sekolah berupa benda mati. Nah, selanjutnya anak-anak, Pak Guru berikan contoh makhluk hidup yang ada ya di sekitaran lingkungan sekolah kita. Nah, itu barang tentu sudah pasti. Yang pertama itu adalah ada manusia. Nah, manusia itu terdiri dari ada guru, ada siswa, ada juga karyawan sekolah. Nah, selanjutnya anak-anak, ada juga tumbuhan. Tumbuhan di situ ada bunga, ada pohon, dan ada rerumputan. Itu yang tumbuh di lingkungan sekolah kita. Kemudian ada lagi anak-anak yang selanjutnya adalah hewan. Hewan di situ ada kupu-kupu, ada cicak, dan juga ada semut. Nah, itulah contoh-contoh makhluk hidup ya yang ada di lingkungan sekolah. Baik anak-anak, setelah kalian menonton video yang Pak Guru sampaikan tadi, apakah ada yang kurang jelas atau yang ingin dipertanyakan anak-anak? Tidak? Semuanya sudah jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Baik, kalau sudah semuanya jelas ya, tidak ada pertanyaan kira-kira pada pagi hari ini ya, Pak Guru dapat simpulkan ya, semua yang ada di alam semesta ini, baik makhluk hidup dan benda mati, merupakan ciptaan Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, kalau semuanya sudah jelas ya, seperti apa yang Pak Guru sampaikan dalam video tadi. Nah, sekarang saatnya ya ada penugasan dari Pak Guru. Ya, oke? Nah, di sini adalah tugasnya. Nah, silakan dicatat ya, anak-anak, dicatat dalam bukunya ya. Nanti kalian bisa jelaskan di sini ya. Setiap siswa diminta untuk mengisi tabel kelompok ciptaan Sang Hyang Widi yang hidup di udara, di darat, dan di air. Nah, nanti dikumpulkan minggu depan ya. Baik, itulah tadi penyampaian materi yang Pak Guru sampaikan. Nanti sampai di rumah nanti kalian kerjakan PR-nya, jangan ada yang tidak mengerjakan tugasnya ya. Nanti minggu depan Pak Guru akan menilai. Itu Pak Guru akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan mengaturkan para masa. Oh, santi.